Profesor Dr. Haji Idrus Hamid, SAG, MSI. Yang terhormat Penguji 1 Dr. Haji Muhammad Wahid LC.MH. Yang terhormat Penguji 2 Dr. Agus Sabar Kodo MHD. Alhamdulillah, sebelum saya paparkan skripsi saya, sebelumnya kita mengucapkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Alamin. Tak lupa pula salawat serta salam selalu terucapkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan golongan kita sebagai pengikutnya di yaumil qiyamah nanti, mengharapkan syafaat daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Lanjut di slide ini. Penguji 1 dan penguji 2 yang saya hormati, izinkan saya untuk memaparkan skripsi saya pada hari ini yang berjudul Kerangka Wajib Heran dalam Pelayanan Pengurusan Akta Ikrar Wakaf. Latar belakang alasan saya untuk mengambil judul tersebut yaitu selama kebetulan saya sebagai staf di KUA di Sikeran, selama saya di KUA di Sikeran itu saya melihat bahwa pelayanan terhadap wakaf itu kurang maksimal. Karena saya katakan kurang maksimal karena berbeda dengan perkawinan. Sedangkan di KUA di Sikeran itu kalau mengenai perkawinan itu para staf itu bisa memahami regulasi maupun memahami prosedur daripada pelayanan nikah tersebut. Namun terbalik dengan wakaf, yaitu ketika saya melakukan penelitian itu mereka tidak memahami, staf maupun kepala KUA pun ketika saya bertanya pun tidak memahami sebagian daripada regulasi yang ada di KUA di Sikeran, sehingga saya mengambil judul tersebut. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana prosedur pelayanan pengurusan akta ikrar wakaf di KUA di Sikeran. Yang kedua, apa hambatan dan kendala pelayanan akta ikrar wakaf di KUA di Sikeran. Yang ketiga, bagaimana strategi peningkatan pelayanan akta ikrar wakaf di KUA di Sikeran. Fokus penelitian saya hanya di KUA di Sikeran, tidak mencakup wilayah atau instansi lain. Penelitian saya ini juga tidak akan membahas secara mendalam aspek hukum Islam terkait wakaf, namun akan saya fokus pada pelayanan dan pemahaman staf KUA sesuai regulasi yang berlaku. Landasan teori yang saya ambil yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang wakaf. Yang kedua, kompilasi hukum Islam KHI bagian 3 tentang perwakafan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Metode penelitian
Metode penelitian di sini saya ada 4, ada 6. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Yaitu jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian naturalistik atau kualitatif, di mana saya sebagai peneliti mengumpul data berdasarkan pandangan sumber data dan bukan dari pandangan peneliti. Maksudnya saya teliti itu sumber datanya yaitu benar-benar dari KUA, bukan dari pandangan saya sebagai peneliti. Yang kedua, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penulisan seperti ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk memahami dan menggali makna dari fenomena yang saya teliti di KUA di Semarang. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Ya, kalau sumber data primer itu dari KUA sendiri, yaitu saya mengambil data dari KUA sendiri. Dari sumber sekunder yaitu dari buku atau literatur. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian saya adalah yaitu melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang kelima, instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan peneliti pada saat proses pengumpulan data. Yang saya gunakan yaitu kamera, pedoman, wawancara, tape recorder atau telepon genggam, buku, catatan, dan pulpen. Analisis data. Teknik analisis data yang saya gunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan teknik analisis model Mice atau Huberman atau reduksi data presentatio atau penarikan kesimpulan. Yang berikut adalah prosedur pengurusan akta ikrar wakaf. Jadi prosedur pengurusan akta ikrar wakaf ini saya tidak langsung mengambil dari Google, tapi saya langsung wawancara dengan kepala KUA dan staf yang mengurus wakaf selama ini. Karena mohon maaf, selama ini yang mengurus wakaf itu kami di KUA di Semarang, kami sebagai staf sampai saya dari 2017 sampai dengan sekarang saya tidak pernah tahu itu apa itu wakaf, saya tidak pernah. Jadi prosedur ini itu diberikan oleh kepala KUA dan staf PA ini, penyuluh PNS yang memberikan data tersebut. Yaitu yang pertama, registrasi, yaitu melengkapi dokumen seperti KTP wakif, fotokopi KTP nazir, fotokopi KTP 2 orang saksi, fotokopi KTP lembaga atau organisasi apabila nazir bukan perseorangan. Juga di situ ada meterai 10.000. Yang kedua, pengisian belangko itu ada 7, yaitu W1, W2, WT2A, WT2, WT3, WT3A, WT4A, WT5A. Setelah pengisian belangko, yaitu penandatanganan akta ikrar wakaf. Setelah pemohon hasil wawancara saya itu dengan kepala KUA dan penyuluh itu, setelah penandatanganan akta ikrar wakaf itu pemohon mengisi data yang diminta pada masing-masing lembar kosong. Setelah itu kepala KUA Heram akan memanggil masing-masing pihak terkait seperti 2 orang saksi, nazir, mauquf alaih, untuk menyaksikan proses pembacaan ikrar wakaf oleh wakif. Setelah penandatanganan tersebut, kepala KUA
tahap terakhir yaitu dilakukan yaitu kepala KUA menyerahkan secara langsung sertifikat menyerahkan sertifikat tanah wakaf tersebut kepada nazir. Selanjutnya membuat sertifikat atau surat pengantar pendaftaran tanah wakaf yang akan dibawa nazir ke kantor. Selanjutnya selesai dari pengumuman tadi yang dilakukan oleh kepala KUA. Selanjutnya membuat sertifikat, KUA membuat sertifikat atau surat pengantar pendaftaran tanah wakaf yang akan dibawa nazir ke pertanahan Kota Jayapura untuk diproses lebih lanjut terkait pembuatan sertifikat tanah, disertai dengan membawa formulir tanah wakaf yang telah ditandatangani oleh masing-masing pihak. Kendala dan hambatan yang pertama yaitu kurangnya pemahaman terhadap regulasi. Sebagaimana dari awal tadi saya katakan bahwa di KUA di Sikheran itu kepala KUA maupun staf itu tidak memahami tentang regulasi yang ada di undang-undang tersebut. Yang kedua, kemampuan teknologi yang terbatas. Di KUA di Sikheran itu, mohon maaf, apalagi sekarang ini staf yang ada di KUA di Sikheran itu sudah berumur dan mereka juga, mohon maaf, tidak mau belajar tentang wakaf, sedangkan sekarang ini kan sudah sistemnya sistem online. Dengan adanya dulu kan pada tahun 2022 kemarin itu ada aplikasi, yaitu aplikasi Siwak, di mana dengan aplikasi Siwak itu dibutuhkan kemampuan teknologi dari staf KUA untuk bisa mengelola data yang ada di KUA tersebut. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Dan selama ini staf yang ada di KUA di Sikheran maupun penyuluh itu tidak optimal untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Yang keempat, pendanaan dan sumber daya. Mohon maaf, selama saya bekerja di KUA di Sikheran itu, masalah untuk terjun ke lapangan saja itu sangat berat sekali, karena masalah pendanaan itu dari dana operasional KUA saja itu 32 sekian. Dari dana itu dana tersebut itu dipakai untuk pembayaran lampu maupun ATK dan lain-lain. Jadi secara ini dana itu sangat penting, dan sumber daya, sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa sumber daya SDM di KUA di Sikheran itu sangat minim sekali. Yang ini adalah strategi peningkatan pelayanan. Jadi saya ini mengambil solusinya sebagaimana yang saya paparkan tadi. Solusi yang saya ambil yaitu yang pertama yaitu ini sudah hasil ini. Ya, benar. Oke. Dicepat. Ya. Yaitu meningkatkan pemahaman terhadap regulasi. Dengan meningkatkan pemahaman petugas KUA melalui pendidikan dan pelatihan yang menitik beratkan pada aspek hukum wakaf. Yang kedua, meningkatkan keterampilan penguasaan teknologi. Salah satu pendekatan yang mengatasi hambatan ini adalah dengan memberikan pelatihan kepada staf KUA. Pelatihan ini dapat mencakup penggunaan komputer dasar, navigasi, situs web, pengisian formulir online, dan manajemen data. Yang ketiga, memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Yang keempat, pemanfaatan teknologi digital, yang sebagaimana yang tadi saya katakan bahwa di KUA di Sikheran ini sangat
sangat stafnya sangat kurang memahami tentang teknologi, dari faktor umur tadi dan juga faktor mereka tidak mau belajar untuk mengetahui tentang teknologi. Kesimpulan, KUA Heram secara jelas memiliki tanggung jawab administrasi terhadap proses perolehan akta ikrar wakaf atau PPAIW, terutama dalam harta benda wakaf berupa tanah. Meskipun masih banyak kekurangan dalam kemampuan SDM KUA dalam pelayanannya, namun pengenalan sistem online perwakafan menunjukkan adaptasi KUA terhadap perkembangan wakaf. Kurangnya pemahaman dalam regulasi, skill terkait penguasaan teknologi, sosialisasi pada masyarakat, dan permasalahan dalam pendanaan atau anggaran menjadi kendala yang terdapat di KUA Heram. Karenanya diperlukan strategi seperti diadakannya pelatihan atau BIMTEK yang tepat terkait pemahaman regulasi dan peningkatan skill, serta memberikan sosialisasi pada masyarakat baik secara langsung atau digital. Demikian skripsi yang saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Baik, terima kasih Saudara Said atas pemaparannya yang luar biasa tentang peran KUA Distrik Heram ini dalam layanan pengurusan akta ikrar wakaf. Untuk itu, sebelum saya selaku penguji utama untuk menanyakan beberapa hal, saya persilahkan Pak Dr. Haji Muhammad Wahib LC MA untuk menyampaikan beberapa catatan koreksi dan pertanyaan yang mungkin saudara peneliti menjawab. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Prof. Dr. Salhamid selaku Ketua Komisi. Saya hormati anggota komisi Pak Dr. Sabar Kodu, Saudara Said Umar, Saudara Abu Bakar. Jadi yang pertama, untuk hasil penelitian atau mungkin perlu disistematisasi ya Pak Said ya. Jadi ada hasil dan ada pembahasan. Jadi untuk halaman 41 itu nanti masih masuk hasil Pak Said ya. Jadi 41 itu hasil nomor 2. Yang pertama kan gambaran umum itu. Jadi A hasil penelitian, 436 itu hasil penelitian gambaran umum. Kemudian yang 41 itu masih nomor 2. Jadi belum pembahasan dulu. Ya, nomor 1, kemudian untuk yang hambatan itu berarti nomor 3, berarti masih masuk A3. Kemudian hambatan ya, hambatan, kemudian selanjutnya adalah strategi. Nah, baru nanti setelah itu Romawi B. B ini adalah pembahasannya. Apa yang dimaksud analisis ya, analisis pembahasan. Jadi analisis itu berdasarkan hasil-hasil seperti itu, nanti Pak Said korelasikan dengan landasan teori. Oh ternyata memang seperti kurang paham regulasi, terus tidak bisa TIK. Nah itu nanti landasan teorinya itu kan digitalisasi. Maksudnya wakaf ini sekarang sudah digitalisasi, maka apa yang terjadi di KUA Distrik Heram itu harus mengikuti proses digital. Jadi supaya sistematis ya. Jadi ada Romawi A itu hasil penelitian, yang B itu analisis atau pembahasan. Nanti bisa halamannya bisa bertambah itu kalau gitu. Ya, itu penyempurnaan saja. Kemudian untuk kesimpulan ya, kesimpulan ini dikasih nomor Pak Said. Jadi langsung kesimpulan itu 1, 2, 3. Jadi alinea 1 yang kesimpulan itu tentang hasil dari pelayanannya itu. Jadi prosedur pelayanan begini-begini itu diringkas. Kemudian yang nomor 2 itu hambatannya, hambatan, kendala-kendala. Kemudian yang ketiga itu adalah strategi.
supaya nanti bisa masuk jurnal itu, karena yang teman-teman kita Jadi, lulusan alumni dasar teori. S1 kan bisa dijurnalkan. Saya lihat teori mutu layanan publik. Jadi itu Yang untuk tidak ada sistematikanya ya. Tuh. di halaman 11. Ketua Badan Kemudian Perwotas. selanjutnya untuk Ketua Badan Perwotas. mungkin digitalisasi Pak Said ya, yang terkait dengan SIWAK dan AIW itu mungkin nanti menarik di situ, perlu adanya ya tambahan. Nah ini ya, seperti misalnya 46 gitu ya, halaman 46, namun sangat disayangkan pegawai yang NIK-nya sudah terdaftar dan sebagai petugas AIW kurang memahami tata cara pengisian pengikutian. Nah itu nanti diuraikan saja mungkin pembahasan ini, kenapa kan sudah ada bimtek-bimtek itu. Kalau tidak salah waktu itu di Horizon Padang Bulan ya dikumpulkan. Nah ini masalahnya dia lebih condong ke ngurus pernikahan, ya, itu kan. Jadi mestinya mungkin harus bagi-bagi tugas karena ini sudah digitalisasi ya. Jadi sebenarnya tinggal dia laptop begini, nanti dia tinggal memasukkan itu digitalisasi apa yang sudah di manual, baru digitalisasi. Nah ini progresnya sampai sekarang itu gimana Pak di KUA Heran? Jadi memang Anda ada petugasnya atau memang semacam kesibukan ngurus akte nikah daripada akte ikrar wakaf? Kan selama yang seperti yang tadi saya paparkan, selama ini kan di latar belakang tadi bahwa selama ini yang dari tahun saya di KUA di Sekiran itu dari tahun 2017 sampai sekarang ini kan saya pun sebagai staf di situ pun tidak mengetahui tentang pengurusan wakaf. Jadi ketika ada orang yang datang untuk mengurus wakaf, itu kita langsung arahkan kepada kepala KUA, dan kepala KUA itu langsung berkoordinasi dengan penyuluh PNS yang ada di kota. Itu yang kepala kawasan penyuluhnya yang mengurus, dan kita selama ini tidak pernah tahu. Nah, itu padahal administrasinya Ya, benar. di situ ya. Ya, jadi ketika mereka datang langsung ketemu dengan kepala KUA. Yang salahnya gini, sebenarnya kepala KUA itu yang harus memberikan tugas kepada kami bahwa ketika ada orang yang datang mengurus akta orang datang mengurus tentang wakaf, berarti yang harus staf itu yang harus memberikan memberikan formulir atau memberikan arahan kepada ini. Tapi selama ini kan yang mengurusnya hanya kepala KUA sama penyuluh PNS. Berarti nanti dimasukkan ini Pak Seta rekomendasi ya, saran atau rekomendasi. Yang kan penting artinya hasil penelitian skripsi ini penting supaya dari pihak KUA Heram itu ada mungkin pembagian tugas lah, jadi jangan digabung-gabung ini hanya ngurusi akte pernikahan saja, tetapi akte ikrar wakaf gitu. Masukkan mestinya kemasjidan, urusan bimas itu kan ini harus tupoksinya itu harus ada jelas ya, jadi pembagian paket ya. Gitu. Kemudian mungkin untuk ini ya data-data yang Pak Said sampaikan di sini ada beberapa ya, saya lihat di manual secara manual ya, itu di Nur Huda ya, Expo itu Masjid Wakaf, kemudian di ada Albayan di sini Bayangkara, Ya. kemudian di Organda ya, Organda. Nah, artinya selama ini komunikasi antara KUA dengan mereka ini pada saat sudah dicatat itu bagaimana? Artinya seperti Nadir itu kan di sini Pak Anang Nadir, terus Anang Budiono ya. Budiono di Organda, terus Pak Abdul Aziz ya, itu kemudian yang Pak Supriyadi itu Halaman berapa? yang lampiran-lampiran ada banyak. Nah maksudnya selama ini hubungannya dengan KUA atau sudah dilepas gitu aja? Ya, menurut informasi saya yang di Yoka itu Darul Mutakin kemarin ngobrol dengan yang ahli waris wakaf di Darul Mutakin, itu informasi Pak ini nggak tahu, kita belum dapat dari KUA ini. Nah, padahal informasinya takmir masjid itu sudah ngurus-ngurus barang itu. Maksudnya apakah memang kurang responsif gitu KUA ngurusi barang itu, sehingga ketika ada orang yang sudah niat lalu dia macam dibiarkan nanti dulu. Akhirnya kan itu menghambat juga. Benar. Jadi kinerja itu. Padahal sebenarnya saya cek kemarin Darul Mutakin itu almarhum Pak itu sudah masjid macam ini, masjidnya sudah megah. Cuma saya tanya Pak ini apa ikrar wakaf?
Nggak tahu Pak sepertinya loh, kok seperti ini. Nah mestinya hal seperti ini kan penting supaya perkembangan data-data di lapangan itu kan, terutama dari nanti Badan Wakaf ini kan akan kerjasama gitu dengan KUA. Kalau model-model seperti ini kan nanti akhirnya repot untuk pendataan. Itu baru misalnya 4 lokasi, padahal kan satu distrik kan mestinya kan banyak itu. Itu artinya maksud saya itu ada progres kesinambungan gitu. Jadi mulai dari akhir kan nanti semacam pemantauan kan pasti ada evaluasi. Ini nadirnya bagaimana? Jadi KUA itu bukan hanya sekedar mencatat lalu kemudian sudah urus barang sendiri, itu kan tidak itu. Tapi nanti bagian dari KUA sebagai pejabat fungsional wakaf itu nanti gimana ini progresnya, ini apakah nadir, nah, itu nanti baru dilaporkan ke badan wakaf itu provinsi atau kota. Nah selama ini belum Pak saya progres artinya model-model dari 4 lokasi tadi itu tidak ada kesinambungan, tidak ada laporan atau tidak ada. Tidak ada. Jadi selama ini kan yang saya bilang, selama ini yang mengurus itu kan hanya kepala KUA dan yang staf yang pegawai PNS yang di kota itu. Mungkin begini, ada masukan, mungkin saya masukkan, mungkin di undang-undang juga mungkin saya belum tahu. Ketika selesai pengurusan kayak tadi Pak Wahid katakan bahwa harus adanya pengawasan dari KUA. Maksudnya KUA harus memantau terus bahwa koordinasi bahwa pengurusan itu sudah sampai di mana. Karena kemarin waktu saya wawancara dengan Pak Dahlan di Perumah 1 itu, beliau bilang ketika kita sudah menerima akta ikrar wakaf dari KUA itu, pengurusan di yang jadi masalah itu pengurusan di BPN, Badan Pertanahan itu yang paling sulitnya, karena di situ beberapa kali kita urus pun mungkin juga bisa saja pengurusan itu kalau ini bisa saja memakai uang gitu. Jadi pengurusannya agak sulit. Jadi kemarin saya wawancara itu termasuk Rumah 1 itu beliau bilang sampai sekarang pun kita belum, karena itu sulitnya untuk mungkin usulan saya mungkin ke depan bisa saja pengurusannya ke BPM itu harus staf dari KUA harus mungkin berdampingan lah, maksud mengikuti, maksudnya sama dengan Nazir tadi untuk ke Iya, yang beliau sampaikan itu di dalam ini ditulis, nah itu bang, dianalisa itu, di struktur. Iya ditulis. Nanti pada saat analisis ini Mas, sudah itu bagus itu nanti iya. masuk. Padahal sebenarnya sudah ada MOU ya, Bu Ani itu kalau nggak salah dari Kanwil dengan BPN provinsi. Jadi itu menjadi landasan, tidak boleh dipersulit kalau sudah ada dari KUA ikrar wakaf. Nah sudah, kenapa BPN-nya kok dipersulit? Nah selama ini kan tidak dikawal oleh KUA itu. Jadi yang masjidnya jalan sendiri, KUA-nya tidak memantau, akhirnya kan lambat itu. Karena sebenarnya MOU BPN dengan Badan Wakaf itu dengan Kanwil penyelenggara wakaf itu sebenarnya sudah ada. Jadi itu bagus untuk analisis Pak, untuk rekomendasi masuk supaya nanti gambaran dari KUA sebagai pelaksana ya, itu seperti ini yang belum tercapai ini. Saya kira mungkin itu saja ya, Prof. Ini nanti artinya analisisnya masih belum kelihatan. Nanti tadi sistematikanya hasil dulu Pak. Jadi Romawi A itu hasil 1, 2, 3, 4, baru nanti pembahasan itu analisisnya. Seperti yang tadi kasus-kasus di lapangan itu nanti masuk, ternyata kok hambatannya seperti itu, nanti dianalisa. Itu nanti bagus untuk terakhir direkomendasikan ya sebagai untuk rekomendasi setelah kesimpulan. Saya kira Iya, silakan Pak Menguji 2. Baik, terima kasih banyak Pak Prof selaku Ketua Dewan Penguji. Baik, Saudara Said, ini saya mau tanya Begini, berapa lama menelitinya? pada hari kosong ini kosong. Penelitiannya berapa hari? Sila hukumnya cukup. Penelitiannya itu Developer ya, saya dari developer start yang dari tangan tanggal di 2. Albayan. Tapi kan ini kan cuma menyangkut dengan ini kan 3 hari dari KUA. Saya sebagai staf juga di KUA. Walaupun peneliti itu, walaupun saya teliti itu, walaupun waktunya singkat, tapi pengalaman saya sebagai staf di KUA itu kan bisa
lebih cepat, maksud saya lebih cepat untuk meneliti. Ya. Kemudian di memang tadi apa yang disinggung oleh Pak Ketua Penguji Satu, mungkin minat dari KUA untuk lebih mengelola ke wakaf itu kurang maksimal, atau memang tidak ada keinginan, kan mungkin tidak ada pendapatan di situ kan? Kurang maksimal, ya, kurang maksimal ya. Ya kurang maksimal, kan ini sebenarnya wakaf ini kan harta itu kan dilihat dari orang yang memberi wakaf itu. Kemudian seharusnya ini banyak yang perlu diperbaiki. Di landasan teori ini kau menggunakan apa? Pedoman yang dikeluarkan oleh IAIN ini. Iya. Pedoman yang dipakai di sini tuh. Iya. Yang tahun berapa? Yang dipakai pedoman karya ilmiah tulisan skripsi ini tahun berapa punya? Di daftar pustaka. Ya ini. Kau kan ada pedomannya tuh. Iya. Menggunakan ini kan ada pedoman penulisan karya ilmiah. Iya kan? Iya. Tahun berapa punya? Saya kemarin itu mengambil buku dari perpustakaan, maupun saya mengambil ada yang dari internet itu 2 tahun sebelumnya. Maksudnya sekarang tahun 2020, berarti saya mengambil data itu tahun 2021 dan tahun 2020. Ya. Kalau begitu di metode penelitian bab 3 ini, sebelum kau menulis ke paragraf berikutnya itu, kau tulis di situ merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah skripsi yang diterbitkan oleh IAIN tahun 2020, karena ini banyak tidak seragam ya, supaya kita bisa tahu oh ya dia pedoman masih zaman Pak Prof yang memimpin IAIN atau masih zaman Stein punya ya. Ya, ini yang harus dilihat gitu. Saya tidak mau tanya karena sudah karo yang berpengalaman di KUA yang sudah banyak mau lihat. Kemudian di halaman 40 diberi keterangan struktur KUA di Stekseran. Itu di tabel itu tuh bagian itu tuh. Ya, jangan sampai ini kita tidak tahu apa ini struktur ya di situ. Ini kan berkaitan dengan skripsi ini, kemungkinan besar masih ada yang mau melanjutkan penelitiannya. Yang terakhir adalah ini pada penulisan ayat terjemahan itu ya, terjemahan itu agak ke kiri dia ya, kemudian disejajarkan dengan 7 ketukan. Saya kira ini yang perlu dilengkapi, kecil-kecil tapi dia mempengaruhi juga, karena ini adalah hasil terakhir yang kau pertahankan di sini. Baik, saya kira demikian Pak Prof. Ya, baik, makasih. Saudara Said, sangat menarik ini sebenarnya skripsi yang saudara angkat ini tentang fungsi layanan peran KUA dalam memberikan layanan. Ini menarik karena wakaf ini kan sudah dibingkai oleh undang-undang yang tadi saudara sampaikan. Ada Undang-Undang Nomor 41, ada Peraturan Pemerintah 43, lalu berubah menjadi Peraturan Pemerintah 25. Gitu. Saya ingin Saudara Said ini selaku, jadi beliau ini sebenarnya insider, orang yang kerja di KUA melihat dan merasakan langsung gitu. Jadi berharap saya itu tadi beliau sudah outsider, sudah keluar dari pakemnya untuk menjelaskan kepada kami bahwa ada satu situasi yang memang tidak maksimal. Cuma tulisan ini dia akan menarik jika yang mengatakan itu bukan peneliti.
yang memanfaatkan layanan itu. Jadi pada saat tadi penguji pertama, penguji satu Pak Dr. Wahib mengatakan bahwa sebenarnya mereka dari takmir yang nadir ini sudah ke sini. Nah itu yang menarik, karena yang merasakan layanan itu adalah publik, gitu. Sehingga saudara peneliti bisa berkesimpulan seperti yang dituangkan di sini, bahwa sumber daya terbatas, tugasnya banyak, sumber daya terbatas, pelibatan penyuluh agama dalam aturan mungkin saja tidak dikasih tanggung jawab untuk perkara-perkara yang seperti wakaf ini, gitu. Terus kedua, KUA dana operasionalnya sangat kecil untuk digunakan pemeliharaan, biaya kebutuhan sehari-hari perkantoran, itu sudah habis, gitu. Nah itu yang menarik, fakta itu diangkat, ini menarik, dan saya artinya salut ya. Ini satu buah tulisan yang menurut saya bisa dijadikan referensi rujukan par buat fakultas. Yang belum ada, saya belum pernah lihat ada orang yang mencoba untuk menulis ini barang. Wah ini sangat menarik, gitu. Ini bisa dibikin proposal, bisa kerjasama dengan BWI untuk riset, bisa kerjasama macam-macam. Nah, kenapa saudara begitu ragu untuk mewawancarai pengguna layanan? Itu, ya. Ini ditulis gitu. Kenapa sampai kan di dalam rumusan itu apa, bagaimana dan apa? Bagaimana ya begitu? Apakah yang datang menggunakan layanan itu merasa puas dan sebagainya? Tanya mereka yang gitu. Dan ini menarik, ini bisa Fakultas Syariah bisa jadikan publish karya yang cukup menarik itu, karena yang lain-lain ini sudah kalau kajian tentang nopum perkara dia sudah biasa, gitu. Itu pertama. Kenapa saudara coba lihat di fokus tadi di Anda punya presentasi. Gitu. Maksud saya apa? Biar tulisan ini lebih menarik gitu. Kalau hanya fokusnya melihat regulasi, maka landasan teori tidak kita temukan. Di landasan teori itu kita tidak temukan bahwa ada teori tentang layanan. Teori mutu layanan publik menurut siapa? Teori ini tidak ada. Sehingga dikatakan bahwa mutu layanan itu akan dapat diukur jika SDM-nya bagus, peralatan mendukung. Itu di landasan teori tidak dimasukkan. Nanti dimasukkan di landasan teori itu. Terus kedua, cari pendapat pakar tentang indeks kepuasan layanan itu. Itu bisa dimasukkan di landasan teori. Sehingga apa yang dikatakan oleh penguji satu tadi, bahwa pada saat pembahasan itu pertama itu di bab pembahasan pertama A, hasil penelitian. Hasil penelitian itu tentang apa? Ya itu bagaimana, apakah yang tiga pertanyaan gitu di rumusan. Nah nanti baru poin ke berapa D tadi, baru analisa hasil. Penulis melihat bahwa ternyata persoalan yang paling dominan itu karena sumber daya terbatas, atau anggaran operasionalnya terbatas, atau penyuluh kurang ini ya, gitu. Maka di situ penulis bisa mengatakan solusinya, gitu, KUA dengan penyuluh, melalui penyuluh KUA dengan keterbatasan yang ada,
bisa kerjasama dengan BWI, gitu loh, bisa bekerja sama dengan itu. Nah, kenapa saudara penulis itu ragu memasukkan wawancara pengguna layanan itu, gitu. Karena begini, penelitian saya kan hanya fokus di KUA. Kalau tadi penelitian saya di luar KUA, berarti saya akan wawancara dengan yang pengguna layanan tadi. Dan penelitian saya kan hanya berfokus di KUA saja, sesuai dengan judul. Iya, jadi gini, judul Anda ini peran KUA. Kata peran di situ memiliki artikulasi bahwa ada tempat, ada orang, ada gitu. Jadi dia berperan. Contohnya, tidak mungkin seorang wasit itu dengan wasit lain itu berdiri dan berjalan di lapangan kosong. Berarti pasti ada orang-orang yang menggunakan itu. Dan dia yang akan mengukur peran. Itulah yang saya katakan. Tulisan ini luar biasa. Penyumbang yang paling menurut saya, bahwa saya pernah menguji di sini Fakultas Syariah dan sebagainya, itu berulang-ulang hanya bicara masalah putusan hakim. Tapi saudara bisa mengangkat peran KUA ini sebagai bagian dari masukan, dan ini nanti akan menjadi alasan untuk kami pemuji khususnya akan menyampaikan ke BWI provinsi agar bekerja sama dengan Fakultas Syariah untuk turun melakukan edukasi kepada lembaga-lembaga yang ada soal pengurusan sertifikat. Karena tidak segampang ya begitu ya bawah itu. Tinggal dari komunikasinya dengan pengguna layanan tadi itu kan perlu. Tinggal di hasil itu pengguna layanan ini, maksudnya gini, kalau peneliti yang ngomong itu terlalu subjektif, gitu, karena dia di dalam. Tapi kalau dia berdasarkan wawancara yang ngurus akte itu, gitu, bahwa iya kendala kita ke layanan di kantor KUA itu lama karena menunggu orang penginputan itu ngomong gitu. Tetapi lebih parah lagi setelah ikrar wakaf itu akte IAW ini jadi gitu. Kami sebagai nadir lalu gitu. Terus kedua, penetapan keabsahan seorang nadir itu dalam undang-undang dibutuhkan pelibatan rekomendasi dari BWI gitu, sehingga dari rekomendasi itu surat-surat pernyataan dan macam-macam itu baru bisa KUA mengeksekusi akte ikrar wakaf. Itu sebagai bagian dari uji publik. Jadi bahasa undang-undang ini, dia harus melakukan uji publik 7 hari sesudah gitu. Nah, dikatakan uji publik itu konfrontir dengan BWI. Karena nadir ini tidak sembarang orang yang bisa. Ya, saudara bisa nanti masukkan ya beberapa wawancara yang pengguna layanan itu. Terus di landasan teori juga itu masukkan. Apa sih teori tentang layanan, tentang indeks kepuasan? Wah, itu jadi menarik. Wah, luar biasa jadi menarik. Terus kedua atau yang berikut, saya tidak bisa memahami bahwa akte ikrar wakaf ini sebagai legal tending dalam sebuah produk hukum perdata gitu, yang saudara lampirkan di tulisan saudara ini. Di sini coba dilihat, ini lampiran yang ini di belakang. Akte ikrar wakaf.
Ini bagus ya. Gitu. Itu juga. Di salinan ya. Di salinan ya. Ya, Di salinan akta ya. Atau akta pribadi. bukan. Akta ikrar wakaf. Akte ini tidak ada halaman. Baru dibikin halaman lampiran. Bukan di sini, di sebelah ini, bukan. Terus ini satu lagi. Terus ada di akte ikrar wakaf ini, di situ ada. Ini memiliki celah hukum yang sangat berbahaya dari sisi perdata. Satu, di sini tidak memuat nomor tahun, gitu. Sebagaimana yang disebutkan oleh penulis tadi, bahwa belangko 1, belangko 2, belangko 3 dan sebagainya. Gitu. Kalau semua data sudah dimasukkan dalam belangko, maka ini kan mudah sekali. Tapi bayangkan aja, ini barang tidak ada hari, tanggal dan sebagainya, orang gugat gugur. Itu kan yang dengan albanya ini, yang atas ini memang fotokopinya tidak ada begini atau? Fotokopi juga saya dari Mana ada ya? saya Atau ada yang memang sudah ada tanggal dengan ini begini. Kayaknya bahaya nih, ini karena begini. Iya, ini developer yang Ini karena developer mewakafkan tempat tanahnya, maka mungkin ini bagian dari kelemahan layanan itu tadi. iya. Gitu loh. Bahwa fakta penulis temukan bahwa ada ikrar wakaf yang tidak memiliki nomor, tanggal dan sebagainya, gitu loh. Sementara sudah gitu. Ini lalu menarik bahwa peneliti memang menyampaikan sesuatu, faktanya ada ini gitu, tidak lalu mengarang-arang dan sebagainya. Gitu. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa catatan pembanding, karena Pak Supriyadi ini itu kuasa atas kuasa. Itu bagaimana ceritanya? Supriyadi ini seorang pengusaha atau PNS, bertindak untuk atas nama takmir yang tadi saya bilang. Yang saya bilang ada, kok bisa ada itu tuh. Ini menarik Pak. Ini luar biasa menarik. Maksudnya saya data yang dilampirkan ini cukup menarik untuk diteliti dan diakali, cukup menarik, sangat menarik. Cuma saya minta landasan teori itu ditambah tentang fungsi layanan, indeks kepuasan, gitu. Terus psikologi, bahaya transaksi tanah itu ilegal gitu. Ini artinya hanya sekedar sebagai ukuran gitu. Sehingga gini, pada saat penulis memunculkan di landasan teori bahwa undang-undang dan peraturan pemerintah melegalkan pembuatan akte ikrar wakaf di pertanahan. Undang-undang pasal sekian, ayat sekian, itu di landasan teori. Sementara dari fakta yang penulis wawancarai nadir dan wakif, mereka kalau berurusan di kesana itu mengalami kesulitan. Itu menarik, gitu loh. Jadi bukan fokus, kalau fokus penelitian Anda hanya bicara tentang layanan, tanpa Anda tulis banyak orang sudah tahu. Dan itu tidak menarik. Tetapi ada fakta yang memang disampaikan oleh pengguna layanan itu. Gitu loh. Bahwa urusan mereka langsung berhadap head to head dengan KUA saja
Ya itu urusan yang ngomong itu yang itu bukan saudara sebagai penulis, karena sangat-sangat subjektif, karena saudara adalah pegawai di situ juga. Kalau saudara ngomong begini, nanti kami penguji mengatakan bahwa loh bagaimana kok selama ini kok gitu. Tapi ternyata ada mekanisme lain. Begitu. Siap ya untuk menambah itu dan sebagainya. Wawancara untuk ke masyarakat. Ya paling tidak objek. Kan data-data di sini sudah ada. Iya, dia sudah ada itu. Ditambah tadi Perumnas 1 kan mungkin ada itu apa kendala-kendalanya. Gitu. Mencatatkan di BPN yang lain-lain. Sehingga kenapa ini adalah penulisan ini sebagai bagian dari sumbangsi penulis kepada fakultas, yang dari sini fakultas akan memberikan luar biasa kepada saudara punya tulisan. Saya kira itu. Terus yang terakhir yang ingin saya lihat dari komentar saudara ini, menurut saudara yang meneliti ini, gitu, perubahan apa yang harus dilakukan di khususnya KUA di Herem? Apa yang harus sehingga nanti masuk di bab analisa itu. Apa yang harus dilakukan oleh KUA ini yang dalam soal dengan pelayanan. Tadi kan saudara sudah sempat singgung itu. Apa yang ke depan harus kantor urusan agama. Iya. Yang dilakukan oleh KUA itu yang tadi yang ke-4 poin itu yang saya katakan bahwa KUA harus meningkatkan pemahaman, yang pertama itu pemahaman terhadap staf di KUA tentang regulasi, dan mungkin masukan juga buat KUA bahwa selama ini kan yang melayani untuk wakaf ini kan bukan kita staf yang melayani, tapi kepala KUA langsung melayani. Kalau bisa itu kan masukan itu bahwa kepala KUA mungkin nanti kita masukkan bahwa kepala KUA bahwa layanan itu mungkin bisa dilakukan pelatihan, maksudnya pelatihan kepada staf tadi untuk bagaimana cara melayani masyarakat. Nah selama itu kan yang saya bilang tadi bahwa hanya kepala KUA yang dengan penyuluhan PNS yang tahu, karena kita tidak tahu tentang wakaf. Yang kita tahu itu hanya tentang perkawinan. Wakaf selama ini kan mungkin kita seperti Pak Wahid tadi katakan bahwa kita mungkin ikut kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan wakaf, tapi ketika kita kembali ke KUA, kita tidak disuruh untuk berperan sebagai maksudnya berperan untuk mengelola siwak. Ya. Nah, kalau siwak ini kan baru tahun 2022 kemarin, 23 kemarin itu, itu baru adanya pelatihan. Nah, pelatihan itu pun kemarin jadi masalah itu. Contoh aja, saya sebagai staf di KUA, sebenarnya IT saya kan mungkin kurang ini. Sebenarnya kepala KUA harus mengutus yang sebagai operator atau yang mempunyai IT bagus untuk menjadi bisa mengikuti pelatihan tersebut, karena untuk mengisi formulir-formulir tadi itu begitu, ketika saya mengikuti pelatihan itu begitu sulitnya kalau kita tidak memahami tentang IT. Nah itu saudara harus masukkan di dalam skripsi ini, itu harus masukkan pada bab analisa itu bahwa sumber daya manusia yang mengetahui tentang perkembangan digital itu dibutuhkan, sehingga staf yang ada itu dapat maksimal dioptimalkan, tapi melalui kursus atau setidaknya melalui pelatihan kompetensi dengan pola kerjasama. KUA bisa kerjasama dengan BWI, KUA bisa kerjasama dengan
pembimbing zakat dan wakaf dan macam-macam lah untuk pelatihan-pelatihan itu. Gitu. Saya pikir itu jadi menarik karena ini undang-undang BWI ini bukan hanya sekedar PMA, Kepres, Kepmen dan macam. Ini undang-undang. Dan lebih wah lagi undang-undang ini nomor 41 tahun 2004. 2014 ya. 2004. Dan lebih wah lagi 2004 ini selang 2 tahun keluarlah PP nomor 34. Lalu selang 12 tahun di 2018 gitu keluarlah PP nomor 25. Dan jika dibaca PP nomor 25 itu terdapat banyak penjelasan yang ternyata luar biasa. Di antaranya gini. Jika ikrar wakaf itu sudah selesai ditandatangani, itu masa tenggang hanya 7 hari. Kalau 7 hari tidak ditindaklanjuti, maka PPAW itu dianggap melanggar hukum. Kalau melanggar hukum perdata, itu sanksinya copot jabatan. Begitu. Nah ini menarik Pak, para penguji yang kebetulan memang dekan syariah dan wakil dekan. Ini menurut saya ini sangat-sangat menarik yang bisa kita kembangkan di kemudian hari. Untuk itu saya terima kasih banyak saudara saya telah hadir di saat ini untuk mengikuti ujian akhir dari tulisan saudara ini. Untuk itu sebelum disuruh keluar dulu. Iya, di luar. Iya, di luar dulu kita